Halo sahabat online semua, apa kabar? Hari ini kita akan mencoba membahas kaitannya dengan kriptografi. Ya, di materi pertama ini kita akan bahas overview ataupun pengantar terhadap ilmu kriptografi. Kriptografi ini memiliki definisi sebagai berikut menurut Schneier, merupakan satu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptografi terbentuk dari dua kata, kriptos dan graphein, yang berarti kriptos adalah rahasia dan graphein itu menulis. Kriptografi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keaslian suatu pesan, serta keaslian dari pengirim dan bersifat anti penyangkalan, sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak sah. Dengan ilmu kriptografi, kita dapat mengimplementasikan beberapa layanan. Yang pertama, mampu menyediakan layanan yang menjamin kerahasiaan, di mana pesan itu tidak dapat diketahui isinya. Lalu dengan adanya kriptografi ini kita juga mampu melakukan mekanisme autentikasi, di mana layanan tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebenaran terhadap pihak-pihak yang saling berkomunikasi. Kemudian integrity, layanan ini dimanfaatkan untuk menjamin dan juga memastikan bahwa pesan yang kita terima itu masih asli atau utuh. Ya. Dan dengan kriptografi ini kita juga bisa memanfaatkan layanan non-repudiation atau anti penyangkalan, mencegah entitas yang berkomunikasi ini melakukan proses penyangkalan. Ya. Nah, adapun istilah-istilah yang sering digunakan di dalam ilmu kriptografi antara lain adalah plain text atau clear text. Ini merupakan satu data ataupun informasi yang dapat dibaca dan juga dimengerti maknanya. Kebalikannya itu adalah ciphertext, ya, di mana ciphertext ini merupakan pesan yang telah disandikan sehingga tidak dapat diketahui maknanya dan harus dapat dikembalikan ke dalam bentuk plain text. Biasanya plain text dan ciphertext ini dikirimkan oleh sender, ini pihak yang mengirimkan pesan, ya, dapat berupa orang, komputer, ataupun mesin. Dan di sisi penerima, ini disebut dengan receiver, pihak yang menerima pesan. Ini pun sama, dapat berupa orang, komputer, ataupun mesin. Ya. Nah, untuk menghasilkan ciphertext, dilakukan yang namanya proses enkripsi. Proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nah, biasanya ini akan didukung oleh yang namanya kunci atau key, merupakan parameter yang digunakan untuk mendukung proses transformasi, baik dalam proses enchippering atau enkripsi dan juga dekripsi. Adapun yang dimaksud dengan dekripsi itu sendiri adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Nah, proses enkripsi dan dekripsi ilustrasinya bisa digambarkan seperti ini.
Dari sisi sender itu akan melakukan pengiriman data berupa plain text untuk dilakukan proses enkripsi yang disupport dengan satu buah kunci tertentu. Nah, sehingga kombinasi antara plain text dan kunci ini itu akan menghasilkan satu ciphertext. Nah, ciphertext ini dapat dikembalikan kembali ke dalam plain text sehingga dapat dibaca ataupun dipahami oleh sisi penerima. Nah, di mana sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu proses dekripsi. Nah, proses dekripsi akan menghasilkan plain text yang sama dengan plain text yang dikirim. Itu disupport melalui satu kunci juga, ya. Nah, sehingga kalau dibuatkan rumus matematikanya, proses untuk menghasilkan ciphertext itu sama dengan sebagai berikut. Enkripsi terhadap satu pesan atau message terhadap plain text ini akan menghasilkan ciphertext. Kemudian dekripsi terhadap ciphertext ini akan menghasilkan message ataupun plain text. Ya. Proses dekripsi terhadap data enkripsi suatu pesan itu akan menghasilkan pesan itu sendiri. Ya. Nah, itu kurang lebih ilustrasi dari proses enkripsi dan dekripsi secara umum. Nah, adapun contoh plain text di sini bisa kita lihat di tampilan yang atas. Ya. Ini kita bisa pahami atau bisa kita baca dan pahami maknanya. Ya, sementara untuk ciphertext ini adalah satu terdiri dari beberapa karakter yang kita tidak pahami maknanya. Ya. Kemudian jenis kriptografi itu kita bagi dua secara umum. Ya. Ada kriptografi yang jenis lama atau old kriptografi dan juga ada yang jenis modern kriptografi. Untuk yang old kriptografi itu biasanya merupakan satu mekanisme kriptografi yang diimplementasikan sebelum menggunakan komputer digital. Ya. Lalu enkripsinya ini biasanya hanya dilakukan terhadap huruf dan angka saja. Ya, beberapa contoh yang termasuk dalam old kriptografi itu ada Caesar cipher, Vigenère cipher, dan juga Playfair cipher. Nah, untuk modern kriptografi, mekanisme enkripsi dan dekripsinya umumnya dilakukan dalam bentuk digital. Ya. Sementara kalau old kriptografi ini muncul sebelum kita dapat menggunakan komputer. Nah, kemudian modern kriptografi ini bisa melakukan enkripsi terhadap teks, audio ataupun gambar dan juga video. Ya. Contohnya ada DES, 3DES ataupun AES serta RSA yang nanti kita akan coba bahas di materi berikutnya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses enkripsi dan dekripsi, mekanisme ataupun ilmu kriptografi ini mengimplementasikan fungsi matematika. Ya. Jadi proses enkripsi dan dekripsi itu dilakukan dengan disupport ataupun didukung oleh fungsi matematika tertentu. Ya. Dan juga didukung oleh mekanisme algoritma yang berbasis kunci. Adapun jenis algoritmanya itu sendiri itu bisa kita bagi dua, ada yang bersifat simetris dan juga ada yang bersifat algoritma asimetris. Yang dimaksud dengan simetris di sini
umumnya algoritma-algoritma yang digunakan itu adalah memanfaatkan kunci yang sama pada saat proses enkripsi ataupun dekripsi. Ya. Sementara kalau algoritma asimetris, biasanya kunci untuk melakukan proses enkripsi akan berbeda dengan kunci yang digunakan dalam proses dekripsi. Nah, itu yang dimaksud dengan simetris dan asimetris. Lalu contohnya nanti untuk yang simetris ada algoritma Cesar-Cipher, DES atau Data Encryption Standard, 3DES. Ya. Kemudian untuk yang asimetris itu ada Digital Signature ataupun RSA. Nah, ilustrasi dari algoritma simetris kurang lebih seperti ini. Inputnya berupa plain text, masuk melakukan proses enkripsi dengan algoritma tertentu. Nah, kemudian dikombinasikan dengan kunci K misalkan, ya, menghasilkan satu ciphertext. Ya. Nah, ciphertext ini dikirimkan, lalu di sisi penerima akan melakukan proses dekripsi, dan proses dekripsi terhadap ciphertext itu didukung dengan kunci yang sama, yakni kunci K juga, sehingga akan menghasilkan plain text yang sama antara input dan output. Ya. Nah, algoritma simetris ini dikenal pula dengan istilah algoritma konvensional atau algoritma private key. Ya, kunci dekripsi ini dapat dihitung dari kunci enkripsi dan juga sebaliknya. Kunci yang digunakan dalam algoritma simetris ini sama untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi. Rumusan matematikanya kurang lebih sebagai berikut. Enkripsi terhadap suatu pesan ataupun plain text ini akan menghasilkan C atau ciphertext. Ya. Kemudian dekripsi terhadap ciphertext ini akan menghasilkan pesan atau plain text. Untuk yang algoritma asimetrik, terlihat di sini kunci untuk melakukan proses enkripsi dan kunci yang digunakan untuk melakukan dekripsi itu berbeda. Ini K1 untuk enkripsi, K2 untuk dekripsi. Ya. Nah, ini dikenal pula dengan istilah algoritma kunci publik. Kunci untuk dekripsi tidak dapat dihitung dari kunci enkripsi, begitu pula sebaliknya. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi ini tidak sama. Jadi untuk menghasilkan ciphertext, enkripsi terhadap suatu pesan menggunakan K1, sementara untuk melakukan dekripsi untuk menghasilkan suatu pesan, ciphertext akan didekrip memanfaatkan K2. Nah, kebalikan dari kriptografi itu adalah kriptanalysis. Ini merupakan satu ilmu dan seni untuk mengubah ciphertext menjadi plain text tanpa perlu mengetahui kunci yang digunakan untuk mengenkripsi plain text. Nah, itu kurang lebih pengantar ilmu kriptografi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, terima kasih atas perhatian sobat semua. Ya, kita lanjut nanti di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.